Ya, ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di kelas Kimia Lukman, channel yang membahas tentang materi dan soal-soal Olimpiade. Nah, kali ini kita bakalan melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya. Sebelumnya kemarin kita di video sebelumnya udah membahas tentang beberapa contoh soal spektroskopi ya. Ya, beberapa contoh soal spektroskopi. Nah, sekarang kita bakalan melanjutkan pembahasan tersebut gitu. Kemarin kita bahas di sebentar. Bukunya itu bukunya itu adalah Organic Structure from Spectra, edisi keempat. Nah, kemarin kita sudah sampai di problem 2 ya. Problem 2 kita udah menyelesaikan tentang strukturnya. Yang pertama itu adalah dua butanon. Yang kedua itu adalah asam propionat ya. Karena ada CH propanoat atau asam propanoat atau asam propionat gitu. Dalam ini uh, trivialnya. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Nah, nomor 3 di sini jadi makin lama pembahasannya itu bakalan makin susah ya. Jadi nanti semakin tinggi nomornya, problemsnya nanti bakalan semakin advance seperti itu. Gitu. Nah, ini adalah problem 3. Di sini C4H8O2 ya, C4H8O2. Pertama, di sini kita analisis dulu dari spektrum IR-nya. Di sini kita bisa lihat di spektrum IR-nya di sini nggak ada di daerah 3.300-an itu nggak ada puncak di sini. Ini menunjukkan bahwa karboksilat. Nah, no karboksilat. Jadi nggak ada karboksilat. Terus di sini puncak 2984 ini berarti puncak CH. Ini adalah 1741, ini udah yakin banget sekali. Ini adalah puncak C karbonil. Dan sementara di sini 1200-an, nah 1200-an itu di sini biasanya itu adalah puncak CO ya. Jadi ya sebenarnya bisa CO, bisa CC, cuman kalau CO itu biasanya lebih dari 1200 atau lebih seperti itu. Jadi itu udah terlihat sekali di sini juga diberikan ya, di highlight gitu seperti itu. Nah, sebenarnya kalau misalkan kalian melihat IR ya, kalian jangan melihat puncak-puncak yang muncul sebenarnya. Karena puncak-puncak yang muncul itu bisa saja misinterpretasi. Kenapa misinterpretasi? Karena di puncak yang muncul itu bisa kemungkinannya sebenarnya banyak seperti itu. Kayak misalkan di 1700 sebenarnya tidak hanya CO dari karbonil, tapi juga bisa CN dari imina atau juga C rangkap 2 ya misalnya. C rangkap 2. Cuman C rangkap 2 itu lebih eh, peaknya tidak setinggi CO seperti itu. Dia bisa saja bentuknya yang lain gitu, bisa jadi misinterpretasi. Sementara kalau misalkan kalian menemukan sesuatu yang tidak ada, yang seharusnya ada, nah itu bisa menjadi sebuah apa kata bantu bagi kalian. Kayak misalkan di sini saya lihat bilang bahwa 3.300 di 3.300-an dari itu tidak ada puncak sama sekali. Padahal eh, biasanya kalau misalnya gugus OH, terutama gugus EOH, itu adalah ada puncak yang broad di daerah 3.300. Karena di sini tidak ada, berarti di sini bisa kita simpulkan bahwa dia tidak mengandung gugus OH seperti itu. Nah, itu dari apa namanya? Dari IR-nya. Kita lihat dari mass spec-nya. Mass spec-nya di sini M plus-nya itu 88. Kita bisa lihat di sini M plus-nya itu dia itu ini ya, apa? Sangat kecil ya. Jadi otomatis dia senyawa awalnya emang bisa dibilang radikal yang kurang stabil gitu. Jadi dia bisa dengan mudah untuk cleavage, untuk memecah seperti itu. Sementara di sini ada 29. Nah, 29 itu ya sama-sama kita tahu bahwa 29 itu adalah etil kayak gitu. Sementara 43 itu adalah 43 kemarin itu adalah bentuknya seperti ini ya, hasil ya. Nah, bentuknya seperti ini. Karena ini adalah 15, ini adalah 29. Berarti totalnya ada 43. Jadi bentuknya hasil seperti ini. Sementara di situ ada 29. Nah, kita bisa lihat di sini ada puncak yang besar di 43, di sini C4, H8O2 ya, H8O2. Di sini ada puncak 29, ya maybe ya mungkin strukturnya bentuknya seperti ini. Nah, mungkin bentuknya seperti ini. Ya, ini baru perkiraan saja. Seperti itu. Karena di sini
ada puncak 29, sini udah jelas. Tapi nanti kita bisa interpretasi lagi, ini adalah puncak 29. Sementara di sini adalah puncak 43. Seperti itu. Nah, cuman kita harus bisa interpretasi lagi ya, kayak gitu. Apakah nanti bakalan bentuknya seperti ini atau tidak. Nah, sekarang kita bahas di C13 NMR. C13 NMR kita bisa lihat di sini. Di sini adalah CSP3 ya. Kita bisa lihat di sini adalah CSP3. Di sini ada CSP3. Wow. Di sini ada CH2. Sini ada CH2 yang di 60 ya. Di 60 berarti sangat downfield ya, sangat downfield 60. CH2 ini CSP3, ini CSP3-nya bisa CH atau CH3 ya. Seperti itu, bisa CH atau CH3, cuman kayaknya ini CH3 dua-duanya. Di sini ada CH2, di situ hmm, 1 2 3. Wah, ini belum ini ya, belum bisa terprediksi ya, karena kalau di sini kita bisa lihat CH3. Oh, benar. Berarti bisa ya, kita bisa lihat di sini kita bisa lihat bahwa mirip ya strukturnya dengan yang ini, etil asetat. Mirip strukturnya dengan etil asetat karena sini CH2-nya kita bisa lihat ada sini CH3-nya, CH3 yang paling downfield itu adalah yang di sini. Terus di sini adalah CH3 yang bentuknya seperti ini. Dan sini kita juga jelas ada puncak C13 NMR di sekitar 160 sampai kurang dari 200. Ini menunjukkan bahwa dia ini adalah puncak karbonil. Ingat bahwa sebelum 200 itu adalah puncak karbonil ester. Ester, amida, atau apapun lah. Pokoknya yang jelas turunan dari karboksilat. Nah, kalau misalkan di atas 200 itu adalah baru karbonil, aldehid, atau keton. Seperti itu. Jadi di sini sejauh ini prediksi kita masih tepat ya, bahwa di sini adalah etil asetat. Nah, untuk menguatkan prediksi kita bisa masuk ke HNMR-nya. Di sini kita bisa lihat HNMR-nya di sini ada singlet di daerah 2, sekian, itu berarti otomatis singletnya itu berarti di sebelah karbonil. Seperti itu. Di sini ada di 3 sampai 4 ya, di 4 khususnya sih 3 sampai 4. Di sini ada kuartet di mana dia itu kuartet berarti tetangganya adalah 3, dalam hal ini mungkin CH3 tetangganya. Terus dia berada pada downfield sekitar 4. Nah, kalau misalkan puncak HNMR sekitar 4, ini sudah itu yang hampir dipastikan itu adalah H yang berikatan dengan gugus oksigen dekat situ. Itu bisa etoksi, bisa dari ester, bisa dari ya apapun lah, bisa dari alkohol juga seperti itu. Itu biasanya di H-nya itu berikatan dengan O seperti ini. Nah, maka kalau misalkan kita lihat di HNMR-nya, ini bisa dipastikan bahwa struktur kita memang etil asetat gitu. Karena kalau misalnya kita lihat di sini, nah di sini etil asetat. Jadi kita bisa lihat ini CH3-nya. CH3 yang ini ya. Ini bentuknya seperti ini. Nah, sementara CH2 yang ini, nah ini tetangga 3, kuartet, tepat sekali. Dia bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah CH3 yang di ujung. Karena dia triplet. Triplet berarti tetangganya 2, berarti ini. Nah, seperti itu. Jadi prediksi kita itu adalah etil asetat sesuai dengan prediksi di mass spec. Terus kemudian dikonfirmasi di C13 NMR, dan yang paling penting itu adalah di HNMR-nya juga terkonfirmasi. Jadi struktur yang benar dari spektrum ini adalah etil asetat seperti itu. Kita bisa lihat. Oke, sip. Ini adalah etil asetat. Gitu. Oke, kalau misalnya di pembahasannya ada yang mau teman-teman tanyakan, bisa silahkan di komen ya. Menit keberapa dan detailnya seperti apa. Oke, sip. Ya, kita lanjut ke problem selanjutnya. Di sini problem 3 sudah masuk ke asetat ya. Nah, nanti kalau misalkan ininya berbeda nih, misalkan jadi apa ya? Jadi format bukan etil format. Misalkan struktur lain ya, bentuknya ini kan etil asetat. Oh, etil asetat nggak bisa ini ya. Misalkan jadi apa? Metil metil propionat atau bahkan propil format dan sebagainya, itu nanti spektrumnya bisa terlihat berbeda lagi.
Seperti itu. Karena HNMR tuh sangat spesifik ya. Jadi seneng ya. Bisa hampir dipastikan. Nah, sekarang kita bisa lihat, nah ini adalah isomer ya. Jadi di sini adalah C4H8O2 di sini. Di sini juga C4H8O2. Berarti dia adalah isomer. Maka di sini kita bisa lihat M plusnya itu sama. Oh, sorry, M plusnya sama 88, tapi kita bisa lihat mass spec-nya itu udah berbeda. Satunya itu 29 dan 57 di sini adalah 29 dan 43. Dan sini 29-nya peak-nya lebih rendah ya. Dalam hal ini berarti dia sulit, bukan sulit ya, apa lebih jarang untuk terbentuk sih, lebih tidak stabil untuk terbentuk. Sementara kalau misalkan di sini 43 itu dia lebih stabil. Nah, di sini kita bisa lihat dia 29 dengan 57. Nah, 29 itu etil ya, cuman sebelum masuk ke mass spec kita masuk dulu ke IR-nya. Nah, IR-nya lebih ini ya, lebih apa? Lebih tidak eh, bersahabat. Ya, kita lihat aja yang tidak ada dulu. Seperti biasa di sini, di 3.300 ke atas itu no CO. Jadi nggak ada karboksilat, nggak ada alkohol, nggak ada sebagainya. Ini adalah CH, cuman CH-nya itu eh, lebih rendah ya, lebih rendah serapannya. Gitu. Terus di sini kita bisa lihat, di sini ada 1774. Ini adalah karbonil, kita sama-sama hafal. Sini 1200 tapi tidak di highlight, dan ini 1200 1200 kurang. Ini mungkin adalah CC rangkap CC tunggal, sorry. Ini mungkin adalah CC tunggal. Jadi bukan CC CO ya, maybe bukan seperti itu. Tapi nanti kita harus konfirmasi lagi di mass spec dan sebagainya. Nggak ada sinar UV. Nah, sekarang di sini ada 29 dan apa? 57 ya, 29 dan 57. Sini ada 28. Nah, sekarang kita lihat 29 itu apa? 29 itu tentu saja etil. Kalau 57 itu berarti 29 tambah berapa? 29 tambah, kalau misalnya kita lihat 29 tambah 28. Ya, betul sekali. 29 tambah 28 itu 57 ya. Ya, 29 tambah 28 itu 57. 28 itu bisa aja 16 dan 12. Ya, artinya apa? Ini adalah gugus CO. Berarti prediksi dari, karena yang muncul cuma dua peak besar ini, prediksi kita mungkin bentuknya itu jadi seperti ini. Ini apa namanya nih? Uh, saya lupa ini namanya. Nama saya lupa nama trivialnya apa ini. Tapi ini berarti otomatis ini 2,3 buta dion seperti itu. 2,3 buta dion. Cuman saya lupa ini ada nama trivialnya. Nama trivialnya apa gitu? Saya lupa nih. 2,3. Coba kita cari dulu ya, 2,3 buta dion itu nama trivialnya apa? 2,3 buta dion. Hmm, 2,3 buta dion. Pakai bahasa Inggris. Di asetil, no. Oh iya, di asetil ya, berarti. Di asetil ya. Ini di asetil. 3 buta dion tuh di asetil berarti. Oke. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini 16 dan 12 ya. 16 dan 12 ya, ini 28 ya, mungkin itu adalah karbonil. Nah, berarti prediksinya itu adalah kalau misalkan kita lihat dari mass spec saja, prediksinya itu bentuknya seperti ini. Jadi ini C4H8O2 ya, C4H8O2. Ini adalah dari 57-nya. Oh, sorry, sorry. Sebentar. 29 itu etil. Oh, enggak, bukan seperti ini dong, bukan seperti ini, sorry. 29 itu etil, terus kemudian di situ ada, oh, sebentar, sebentar. 29 itu etil, kemudian di situ ada tambahan CO sehingga masuk 57. Oh, berarti mungkin bentuknya seperti ini ya malah. Sorry. Bentuknya seperti ini makanya ya. Nah, jadi lebih
cocok bentuknya seperti ini mungkin. Ini baru prediksi sih. Ingat lagi ini baru prediksi. Ini adalah 57. Ya. Kalau misalkan prediksi salah ya tinggal kita koreksi ya. Berarti ini adalah 29. Nah, bentuknya seperti ini. Ini adalah senyawa kita. Berarti ini adalah metil propionat ya. Metil propionat. Ini adalah prediksi dari MS. Coba kita konfirmasi di apa? Di sini. Di apa? C13 NMR. Kalau misalnya kita lihat di C13 NMR ini hampir dipastikan cocok ya. Hampir dipastikan cocok bahwa prediksi sesuai dengan prediksi kita. Ini adalah CH3. Nah, ini masih ke atas ya, CH3 yang di sini. Kita bisa lihat. Oh, sorry. Ini pakai senyawa ini aja, gambar baru aja. Misalkan ini adalah propionat ya. Sini kita bisa lihat. Ini adalah CH3 yang di sini. Nah, ini CH3 yang di sini. Nah, sementara ini CH2-nya itu lebih mengarah ke sini. Ya, sementara CH3 yang di sini nih yang hijau yang ini lebih mengarah ke di sini. Nah, ini ada CH3 seperti itu. Nah, kenapa? Karena dia lebih downfield ya, karena dia dekat dengan U. Seperti itu. Nah, sementara di sini kita bisa lihat kembali lagi di sini ada di sekitar 180 ya, 170 sampai 180. Ya, 178 nih kayaknya bisa, 178. Ini tentu saja ini adalah karbonil dari ester. Nah, seperti itu. Di ester. Oh, berarti fix ya, berarti bukan senyawa yang di asetil tadi. Karena kalau di asetil pasti karbonilnya itu di atas 200 karena dia itu adalah keton. Seperti itu. Tapi di sini karbonilnya di sekitar 1160 di sekitar 180 ya. 180 berarti itu adalah karbonil dari ester seperti itu. Nah, maka bentuknya jadi seperti ini. Ini adalah prediksi kita. Jadi di mass spec kita bisa prediksi bahwa strukturnya itu adalah metil propionat. Dikonfirmasi di C13 NMR. Oh, itu masih masuk. Nah, sekarang kita lihat HNMR-nya. Nah, di HNMR di sini kita bisa lihat di sini ada daerah 3 ke atas itu adalah singlet. Berarti otomatis kalau 3 ke atas dia singlet, berarti otomatis dia nggak memiliki tetangga. Nah, ini cocok dengan struktur kita yang metilnya. Metilnya kan tidak punya tetangga. Nah, ini cocok ya. Berarti yang ini itu adalah bentuk sini. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini kita bisa lihat untuk di nomor 1 ya. Nomor 1 itu adalah kalau misalkan kita lihat di sini nggak terlihat jelas ya, kurang terlihat jelas, maka di sini ada expansion. Expansion itu berarti kayak kalau di peta itu namanya inset ya. Dia memperbesar sesuatu yang masih kecil di peta. Kalau inset itu seperti itu. Kalau misalkan ini di sini expansion berarti dia memperbesar spektrum yang ada di spektrum besarnya ini seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat dia ada triplet. Nah, tripletnya itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa tripletnya itu adalah ada tetangga 2. Nah, ini di sini. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya apa? Di sini ada tetangga 3. Nah, berarti bentuknya seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah etil propionat seperti itu. 1, 2, 3. Ya, betul. Etil propionat ya. Oke, jadi bentuknya seperti itu. Ini adalah ini ya, konfirmasi struktur yang tepat ya, seperti itu. Jadi pertama kita cek dulu dari segi IR-nya, ternyata hanya ada CH, CO, dan CC ya. Ya, ini CC mungkin ya, bukan ini juga mungkin ada CO, cuman kayaknya lebih cocok buat di puncak CC. Terus dia udah konfirmasi bahwa tidak ada karboksilat. Nah, ketika kita lihat dari mass spec-nya, persebaran mass spec-nya itu menunjukkan bahwa mungkin strukturnya itu adalah etil propionat, metil propionat seperti itu. Kita konfirmasi dengan cara apa? Dengan cara melihat mass spec-nya. Yang hijau ini adalah 29, menandakan bahwa dia itu etil. Sementara yang 57 itu adalah propanoil ya, propanoil di sini gitu. Karena dia 29 tambah 28, 28 itu adalah CO. Ya, seperti itu. Propanoil dan sini kita bisa lihat bahwa dia itu memungkinkan strukturnya itu adalah metil propionat. Seperti itu. Nah, kita konfirmasi lagi di C13 NMR-nya.
kita bisa lihat di sini ada 3 puncak ya, 3 puncak dengan 2 puncak CH3 atau CH, dengan 1 puncak itu adalah CH2. Karena ini analisis DEPT-nya, yang ke bawah itu cuma satu, CH2. Ini kita bisa lihat ini adalah di bagian sini, di yang warna biru. Sementara yang warna merah itu adalah CH3 yang paling luar. Dia lebih upfield. Sementara yang dekat dengan CH3 dekat dengan oksigen itu lebih downfield. Maka dia geserannya lebih besar. Seperti itu. Dan di sini kita bisa lihat konfirmasi bahwa ternyata dia itu emang ester. Karena dia di 180-an. Dia di 180-an, maka otomatis bukan karbonil keton atau aldehid seperti itu. Nah, selanjutnya dikonfirmasi lagi di HNMR-nya. Di sini kita bisa lihat bahwa di CH3 yang paling luar ini dia triplet ya, karena tenaganya CH2. Di sini CH2 yang dekat dengan gugus karbonil itu dia lebih downfield, cuman tidak sedownfield dari CH3 yang dekat dengan oksigen. Dia lebih downfield seperti itu. Oke, jadi ternyata struktur kita ini adalah konfirmasinya itu adalah metil propionat seperti itu. Nah, sampai di problem 4. Nanti kita lanjut di problem 5 ya. Problemnya juga kayaknya sepertinya tidak terlalu susah juga. Terus nanti problem 6 juga tidak terlalu susah. Nanti kalau udah masuk ke benzen baru lebih unik ya. Kayak gitu. Itu problem, saya lupa. Benzen itu problem berapa ya? Oh, ini udah masuk ke benzen sepertinya. Ini udah masuk ke benzen. Oh, belum, belum. Oh, belum. Saya lupa benzen itu problem berapa ya? Kayaknya lebih. Nah, ini mungkin 30-an ya. Nah, cukup masih lama ya. Sama problem 30-an. Oke, ya kita sedikit demi sedikit saja teman-teman belajar bareng, saya juga belajar. Ya, mungkin sekian aja ya untuk kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.